Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Taman Siswa Banjarnegara semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ratna Suryani, SPSI, MSI, MM. Kami dari kelompok 9B terdiri dari 6 anggota kelompok dengan judul materi teks akademik dan teks non-akademik. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Baiklah, kami dari kelompok 9B akan mempresentasikan materi dengan judul teks akademik dan teks non-akademik. Akan ada beberapa poin yang akan kami bahas, yaitu pengertian, jenis-jenis ciri-ciri, serta perbedaan dari teks akademik dan teks non-akademik. Untuk lebih lengkap, tonton video kami sampai akhir ya. Poin yang pertama yakni pengertian. Teks akademik adalah suatu karya tulis yang bersifat ilmiah dan berisi mengenai hal-hal pengetahuan yang disusun secara sistematis dan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Sedangkan teks non-akademik adalah segala sesuatu di luar hal yang bersifat ilmiah dan tidak terpaku pada teori tertentu. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis teks akademik dan non-akademik. Jenis teks akademik yang pertama yaitu laporan. Laporan adalah bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan. Pada dasarnya, fakta yang disajikan itu berkenaan dengan tanggung jawab yang ditugaskan kepada si pelapor. Fakta yang disajikan merupakan bahan atau keterangan untuk informasi yang dibutuhkan. Jenis yang kedua yaitu makalah. Makalah adalah karya ilmiah yang membahas suatu permasalahan dan pembahasannya berdasarkan analisis secara objektif yang ditulis oleh seseorang atau kelompok. Makalah biasanya dipresentasikan dalam perkuliahan, seminar, ataupun simposium. Jenis yang ketiga yaitu proposal. Proposal adalah suatu rancangan kegiatan yang akan berlangsung dalam bentuk tulisan dengan sistematis dan terperinci. Proposal dibuat untuk mendapatkan persetujuan pihak lain. Bisa juga dibuat untuk permohonan dana bantuan yang nantinya akan ada kerjasama antara pihak yang mengajukan proposal dan pihak yang memberi bantuan. Jenis yang ketiga yaitu skripsi. Skripsi atau tugas akhir adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mendapatkan gelar sarjana dari perguruan tinggi. Skripsi yaitu suatu karya untuk menghasilkan ilmu pengetahuan atau sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dikerjakan menurut aturan dan tata cara tertentu. Tujuan skripsi secara umum bertujuan untuk mengembangkan ilmu dari berbagai pengetahuan yang telah dipelajari selama bangku perkuliahan. Jenis teks non-akademik yang pertama yaitu dongeng. Merupakan suatu kisah yang diangkat dari pemikiran fiktif dan kisah nyata sehingga bisa menjadi alur perjalanan hidup dengan pesan moral. Biasanya dongeng ini akan memiliki makna hidup dan berisi cara berinteraksi dengan makhluk lainnya. Yang kedua ada cerpen. Cerpen merupakan salah satu bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek tersebut cenderung padat dan langsung pada tujuannya jika dibandingkan dengan beberapa karya fiksi lainnya seperti novel. Jenis yang ketiga yaitu novel, yang merupakan karya fiksi prosa dengan tulisan secara naratif biasanya dalam bentuk cerita. Nah, novel ini lebih panjang jika dibandingkan dengan karya tulis cerpen. Yang keempat ada drama. Drama merupakan salah satu bentuk karya tulis yang biasanya akan dipresentasikan dalam sebuah pertunjukan. Materi selanjutnya yakni ciri-ciri teks akademik. Ada 9. 1. Sederhana, 2. Padat akan informasi, 3. Objektif, 4. Logis, 5. Lugas, 6. Taskonumik, 7. Tiga pleonatis, 8. Sistematis, 9. Abstrak. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri teks non-akademik. 1. Faktor yang disimpulkan subjektif. 2. Gaya bahasa konotatif dan populer. 3. Tidak memuat hipotesis. 4. Penyajian juga dibarengi sejarah dari penulis. 5. Bersifat imajinatif. 6. Situasi biasanya didramatisis. 7. Bersifat persuasif.
8. Tidak ada dukungan bukti. Perbedaan teks akademik dan teks non-akademik adalah sebagai berikut. 1. Teks akademik menyajikan fakta, sementara teks non-akademik dapat menyajikan fakta dan atau opini. 2. Teks akademik didasarkan pada penelitian ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya, sementara teks non-akademik tidak didasarkan pada sebuah penelitian. 3. Teks akademik menggunakan ragam bahasa baku, sementara teks non-akademik dapat memilih menggunakan ragam bahasa baku, non-baku, atau kombinasi dari keduanya. 4. Teks akademik terikat pada sistematika penulisan karya ilmiah, sementara teks non-akademik tidak terikat pada sistematika penulisan karya ilmiah. 5. Data yang disajikan pada sebuah teks akademik harus dapat diuji berulang kali oleh pihak yang berbeda dan mengeluarkan hasil yang sama, sementara hal ini tidak berlaku pada teks non-akademik. Kadang keberhasilan sudah ada di depan mata. Saat hati dan pikiran ingin menyerah, ada salah satu cara untuk meraih keberhasilan, yaitu dengan berkuliah di STIE Taman Siswa Banjarnegara. Marilah mendaftar dan melanjutkan studi kita di perguruan tinggi STIE Taman Siswa Banjarnegara. STIE Taman Siswa Banjarnegara, unggul, mandiri, humanis.